Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita mau coba gali lebih dalam nih. Intisari dari buku The Power of Now, karya Eckhart Tolle. Betul, buku ini kan membahas soal gimana pikiran kita seringkali malah bikin kita menderita. Dan gimana caranya nemuin kedamaian yang sejati gitu ya. Iya, dan misi kita kali ini, kita coba bedah bareng soal kesadaran saat ini, the now itu. Dan gimana ini bisa jadi kunci transformasi diri Anda, menurut Tolle. Oke, langsung aja ya. Langsung, jadi Tolle itu bilang, akar masalah kita itu seringnya karena kita terlalu mengidentifikasi diri sama pikiran kita. Maksudnya gimana tuh, identifikasi sama pikiran? Ya, kita percaya kalau kita itu ya pikiran kita. Padahal kan pikirannya tuh cuma alat, ya kan? Tapi seringnya malah pikiran yang memakai kita. Jadinya kompulsif gitu, ada suara terus di kepala yang komentar, nilai, ngeluh. Iya ya, kayak ada radio rusak di kepala gitu ya, ngoceh terus. Dan ini jadi hambatan terbesar ke pencerahan katanya. Nah iya, delusi intinya di situ. Dari situlah muncul si ego, diri palsu yang lahir dari identifikasi nggak sadar ini. Ego ini, wah dia nggak suka sama saat ini. Kenapa nggak suka? Karena ego itu hidupnya di waktu, di masa lalu atau masa depan. Dia selalu cari pemenuhan nanti, padahal nanti itu kan belum ada. Atau ngungkit yang udah lewat. Jarang banget dia mau bener-bener ada di sini sekarang. Oke. Pantesan kita sering cemas soal masa depan, atau nyesal soal masa lalu ya, karena ego kita narik ke sana terus. Dan ini sumber penderitaan, karena kita nolak momen yang lagi terjadi. Tepat. Makin kuat kita nempel sama pikiran, makin kita menderita. Kuncinya, kata Tolle ya, di kekuatan saat ini itu sendiri, the power of now. Cuma momen sekarang ini yang beneran nyata kita punya. Yang lalu udah lewat, yang depan belum datang. Cuma sekarang ini aja ya. Iya. Semua yang pernah terjadi atau akan terjadi, itu dialaminya ya pas momen sekarang juga kan, dulu atau nanti. Ini jadi ingat cerita pengemis yang duduk di atas peti emas itu ya. Hartanya ada di situ, di bawah dia, di saat ini. Tapi dia nggak sadar, malah terus ngemis. Persis. Atau pengalaman Tolle sendiri pas dengar burung berkicau, rasanya kayak baru pertama kali dengar. Itu kan keajaiban momen saat ini, waktu pikirannya lagi nggak berisik. Terus gimana caranya kita bisa akses kekuatan saat ini? Biar nggak cuma jadi konsep aja gitu. Caranya, secara sadar, kita tarik perhatian kita dari arus pikiran yang nggak berhenti itu, terus arahin ke momen sekarang, ke apa yang ada di sini saat ini. Nah, ini masuk ke praktiknya nih. Di bab 5 buku itu kan dibahas soal the state of presence ya, keadaan hadir. Gimana caranya kita bisa lebih hadir? Oke, cara pertama dan fundamental itu mengamati sang pemikir. Observing the thinker. Maksudnya, kita ngamatin pikiran kita sendiri gitu. Iya, jadi saksi aja, sadari ada suara di kepala, ada pikiran lewat, tapi nggak usah ikut larut, nggak usah dihakimi. Cukup diamati aja, oh ada pikiran ini toh, gitu. Kayak nonton film ya. Bisa dibilang gitu. Waktu kita mulai mengamati, otomatis ada jarak kan. Kita jadi nggak sepenuhnya kejebak lagi sama drama pikiran itu. Kayak, senyumin aja tingkahnya, kayak lihat anak kecil. Kedengarannya gampang, tapi praktiknya, wah, pikiran ini licin banget ya. Suka nanik kita lagi. Ada cara lain? Ada, yaitu secara sadar menciptakan jeda. Sengaja berhenti sejenak dari arus pikiran itu. Berhenti gimana? Arahin fokus perhatian secara intens ke momen saat ini. Apapun yang lagi Anda alami sekarang, rasain nafas keluar masuk, rasain sensasi di tangan, dengerin suara di sekitar, apapun yang nyata sekarang. Ini inti meditasi sebenarnya. Oke, jadi sadar penuh sama apa yang lagi terjadi detik ini. Terus ada lagi soal kesadaran tubuh bagian dalam, inner body. Ini gimana lagi nih? Nah, ini juga penting banget. Ini soal merasakan energi kehidupan yang terasa di dalam tubuh. Di tangan, kaki, perut, dada, ada sensasi halus kan? Kayak ada kehidupan di situ. Iya sih kalau dirasain. Nah, fokus ke sensasi itu. Itu cara ampuh banget buat membumikan kita di saat ini. Kenapa? Karena sensasi fisik itu cuma bisa dirasain detik ini juga, nggak bisa kemarin atau besok. Jadi dia langsung memutus rantai pikiran kompulsif. Oh gitu. Bisa dilatih kapan aja dong ya? Pas cuci tangan, nunggu lift, gitu. Bisa banget. Justru bagusnya dilatih di sela-sela aktivitas rutin. Nggak perlu duduk diem lama-lama. Ini cara simpel buat pulang ke diri sendiri. Katanya sih bisa nguatin imun juga. Menarik.
Terakhir nih, ada konsep surrender atau menerima apa adanya. Ini sering disalahpahami ya, dikira pasrah, nyerah gitu aja. Nah, iya. Padahal bukan itu maksudnya. Surrender di sini itu bukan pasif atau kalah, tapi lebih ke kebijaksanaan untuk nggak ngelawan arus kehidupan. Nggak melawan apa yang memang ada di saat ini. Maksudnya nggak ngelawan gimana? Kan ada hal-hal buruk yang terjadi. Yang dilawan itu bukan kejadiannya, tapi perlawanan batin kita. Penilaian mental kita, wah ini nggak seharusnya terjadi, kok gini sih? Sama negativitas emosional yang muncul. Nah, surrender itu artinya kita lepasin perlawanan batin itu, terima momen ini apa adanya, tanpa syarat. Wah, dalam juga ya. Ini nyambung ke poin selanjutnya berarti ya. Kedamaian sejati itu beda sama sekedar bahagia yang tergantung kondisi luar. Betul banget. Kebahagiaan kan seringnya naik turun, tergantung kondisi baik atau buruk. Tapi kedamaian sejati, dari presence ini, dari surrender ini, nggak gitu. Dia ada di baliknya. Jadi, dengan menerima apa adanya, kita kayak melampaui label baik dan buruk dari pikiran. Kurang lebih gitu, nggak ada lagi penilaian baik atau buruk. Yang ada cuma keselarasan sama kehidupan itu sendiri, apapun bentuknya. Termasuk menerima siklus hidup, sukses, gagal, tumbuh, hancur. Kan semua bentuk itu sementara ya kan? Iya juga sih. Kalau kita nggak ngelawan aliran ini, kita masuk ke keadaan yang ringan, damai. Bahkan emosi negatif sekalipun, kalau kita bisa terima sepenuhnya tanpa dilawan, tanpa ditolak, ajaibnya dia bisa berubah jadi kedamaian. Itulah kekuatan surrender. Gila, ini bener-bener ngubah cara pandang ya. Intinya kuat banget sih. Anda itu bukan pikiran Anda. Kekuatan sejati Anda itu ada di kesadaran saat ini. Dengan latihan ngamatin pikiran, ngerasain tubuh bagian dalam, dan menerima apa adanya, kita buka pintu ke kedamaian batin, ke esensi sejati kita. Oke, ini ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan ya. Coba bayangin deh, kalau kesadaran kita semua, secara kolektif, bisa geser dari keterikatan sama waktu ke kehadiran saat ini yang dibahas Tolle ini. Kira-kira gimana ya jadinya? Dan yang lebih personal buat Anda, apa satu langkah kecil banget yang bisa Anda ambil sekarang ini juga buat mulai nyicipin kedalaman momen sekarang ini?